Sekarang kita bakal ngebahas bagaimana cara mengupgrade sistem pengereman dari segi master remnya. Ada master rem tipe aksial dan ada master rem dari tipe radial. Jadi sesuaikanlah master rem kalian, ukurannya dengan cc motor kalian dan kaliper yang kalian pakai. Jangan sampai motor kalian pelan, tapi stopping powernya itu buat stopping power moge. Itu namanya overkill. Nah, sekarang kita ngebahas upgrade dari segi bawah pengereman sebuah rem disc brake. Ya, apalagi kalau bukan sebuah kaliper. Ya, kaliper atau biasanya anak bengkel nyebutnya itu pala babi, itu bisa di-upgrade dengan berbagai jenis tipe atau arah pengupgradean. Jadi, kalau kemarin kita udah ngebahas tentang master rem aksial dan radial, nah, si kaliper ini juga punya tipe yang sama, yaitu tipe radial dan juga aksial. Bedanya ada di sini nih, kalian lihat aja sendiri, oke? Dan untuk perbedaan ini juga memiliki performance yang berbeda. Jadi menurut gue pribadi, kaliper dengan tipe radial itu jauh memiliki performance yang lebih bagus daripada rem aksial. Namun balik lagi, stopping powernya juga berbeda. Apabila rem radial itu biasanya digunain untuk motor-motor dengan power yang besar. Sementara rem aksial atau kaliper aksial itu biasanya digunain untuk motor-motor yang powernya sudah cukup saja. Balik lagi, gimana caranya kita upgrade sebuah kaliper rem kita? Pertama-tama kita harus tahu dulu tipe kaliper yang kita punya di motor kita masing-masing. Pada umumnya, untuk motor-motor produksi massal zaman now itu mereka menggunakan kaliper bertipe aksial dan biasanya itu pistonnya hanya ada satu atau dua saja. Biasanya seperti itu. Cuman nggak jarang juga gue temui beberapa brand itu menggunakan rem tipe radial di motor standar mereka. Which is good gitulah, ya kan? Kalian upgrade-nya juga jadi nggak terlalu berat gitu. Cuman buat kalian yang masih menggunakan rem bertipe aksial, itu kalian nggak perlu berkecil hati. Kalian bisa upgrade rem kalian menggunakan rem dengan piston yang lebih banyak. Misalkan yang kalian punya sekarang itu pistonnya cuma 2 ya. Kebanyakan motor sport itu rem depannya pistonnya ada 2. Kalian bisa upgrade dengan piston yang ada 3. Misalnya kayak punyanya CBR 2,5R ABS yang matanya masih sempak. Kalian bisa pakai itu. Atau kalian pengen pakai yang bermerek. Kalian bisa pakai brandnya Nissin, kalian bisa pakai brandnya KTC, atau sekalian kalian bisa pakai brandnya Brembo. Itu masih tipe aksial, tapi dia si pistonnya itu udah ada 4. Jadi stopping power kalian bakal jauh lebih baik lagi. Nah, kalau kalian memutuskan untuk mengupgrade ke tipe radial, kalian silahkan cari kaliper yang cocok untuk motor kalian. Biasanya kalau motor-motor pasaran, itu dia suka susah untuk dipasangi rem radial karena dia harus memiliki adaptor yang berbeda. Maka kalian harus nyari adaptornya dulu atau kalian bikin adaptornya untuk memasangkan si kaliper aksial tersebut. Cuman buat gue pribadi, biasanya kaliper ini jarang banget gue ganti ya, karena menurut gue kaliper bawaan pabrik itu udah cukup. Dengan mengganti brake pad aja itu pengereman bawah gue udah cukup maksimal lah, udah bagus banget lah. Cuman kalau kalian yang mengejar segi estetik, kalian bisa ganti dengan brand lain, misalnya brand-brand yang lebih ngetop, tapi dengan sistem yang tetap aksial. Jadi kalian nyari adaptornya gampang, kalian nggak perlu ganti adaptor juga bisa kadang-kadang, dan ya itu udah cukup untuk upgrade si kaliper kalian. Karena kalau kalian terlalu berlebihan juga ya kayak kemarin gue bilang, stopping power kalian bakal jauh lebih menguasai daripada power motor kalian sendiri. Bukannya kalian ngerem, malah kalian jumpalitan ke depan, gitu. Nah, itu dari segi kaliper rem ya, penggantian atau pengupgradean dari kaliper rem. Sekarang kita upgrade yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk mengupgrade sistem pengereman disc brake kalian, ya apalagi kalau bukan si disc-nya itu sendiri atau si cakramnya itu sendiri. Nah, untuk cakram ini juga ya komponen yang menurut gue 50-50 sih untuk gue ganti gitu ya, karena cakram yang udah ada di motor-motor pasaran zaman now itu menurut gue udah cukup bagus. Tinggal kita padukan aja dengan brake pad yang tepat, maka akan menghasilkan stopping power yang bagus banget.
itu menurut gue. Cuman kalau buat kalian kurang, maka silahkan kalian upgrade cakram kalian menggunakan tipe cakram yang ada di atasnya. Which is tipe cakram juga ada berbagai macam. Ya, gue di sini bisa bilang kalau tipe cakram itu ada dua yang sangat populer. Yang pertama itu ada tipe cakram yang fix atau yang normal, yang biasa kita lihat ada di mana-mana. Dan yang kedua tuh ada yang namanya tipe cakram floating, atau dia tuh cakram yang ada dua bagian di piringan cakramnya. Ya kayak gini lah nih, piringan cakram floating tuh seperti ini. Nah, bedanya apa? Cakram fix dengan cakram floating. Biasanya cakram floating ini dia itu lebih bagus dalam segi pengereman. Gua nggak tahu gimana ceritanya, yang pasti dia lebih bagus. Cuman biasanya cakram floating ini bakal bener-bener kepake apabila dia dikombinasikan dengan tipe kaliper yaitu radial. Karena kalau misalnya menggunakan tipe kaliper radial itu bakal diem. Yang bisa bergerak dengan bebas itu adalah si cakram floatingnya. Apabila kalian masih menggunakan tipe kaliper yang masih aksial, maka kaliper kalian bisa goyang-goyang dengan bebas. Maka cocoknya itu menggunakan tipe cakram yang fix, supaya kalian nggak dua-duanya goyang gitu. Kalau dua-duanya goyang malah pengeremannya bakal kurang gitu, agak kurang aja rasanya. Jadi kalau kalian pengen upgrade dari segi cakram, itu sesuaikan dulu dengan cakram yang kalian punya di motor kalian masing-masing. Misalnya motor kalian itu tipe cakramnya itulah tipe cakram fix. Maka silahkan kalian upgrade dengan brand yang lebih bagus, dengan bahan yang lebih bagus, atau juga kalian bisa menggunakan diameter yang lebih lebar. Dengan melebarkan cakram kalian, maka kalian akan memiliki surface traction yang lebih luas dan kalian bisa mengerem dengan lebih maksimal. Terus juga kalian bisa membuat awet pengereman kalian karena disc brake kalian yang lebih lebar. Disc brake-nya jadi nggak gampang panas lah, istilahnya seperti itu. Kalau kalian tetap kekeh gitu ya, gue pengen pakai disc brake floating biar kelihatannya lebih keren, ya silahkan aja gitu kan. Meskipun menurut gue ya kurang fungsional, cuma dari segi estetik memang kelihatannya bagus banget. Misalnya kayak cakramnya Shiro, itu memang dari bawaan pabriknya udah semi floating. Jadi ya gue mau ngomong apa lagi gitu, bawaan pabriknya udah seperti itu. Meskipun si kalipernya masih aksial dan si tipe cakramnya semi floating, masih memberikan performance yang cukup bagus di motor gue, yaitu si Shiro. Jadi buat kalian yang pengen upgrade dari segi cakram, kalian bisa upgrade dari fix ke floating apabila memungkinkan, atau kalau pengen kalian fix aja, silahkan kalian cari brand yang lebih bagus atau bahan yang lebih bagus atau cakram yang lebih lebar supaya memberikan daya cengkram atau daya pengereman yang lebih baik untuk motor kalian. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein untuk video kali ini. Ya, ini adalah video yang 3 part. I'm so sorry, ini video panjang banget. Karena menurut gue, sistem pengereman itu adalah salah satu upgrade yang sangat penting bagi sebuah motor. Kalian jangan cuman mikirin dari segi powernya doang. Kalian upgrade mesin. Kalian lupa sama upgrade pengereman. Motor kalian bisa melaju, motor kalian nggak bisa ngerem, itu namanya die. Gitu, oke? Jadi gue bikin 3 part karena ya ini upgrade yang cukup penting buat gue, dan gue pengen ngebahas secara detail, dan gue nggak pengen satu video kepanjangan, makanya gue bagi 3. Dan ini video terakhir. Thank you so much semuanya yang udah nonton video ini sampai part yang ketiga. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut dulu, dan jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian semua. Gue Junior cabut dulu, dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!